Ya, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saya kemarin sudah sempat membahas tentang doti, santet, guna-guna ataupun apapun istilahnya ya. Kita menyebut tentang itu dan saya sudah melihat dari segi budaya, kemudian dari segi psikologi dan kita lihat apa kata Alkitab. Dan hari ini saya ingin membedah secara lebih dalam ya. Apakah orang Kristen itu bisa kena doti? Karena ini sudah terlanjur mengakar ya di masyarakat kita. Apa-apa itu selalu dikaitkan dengan santet, apa-apa selalu dikaitkan dengan doti. Saya beri beberapa contoh kemarin. Ya, misalnya kalau kita jualan, bawa warung, kemudian orang tetangga ataupun ada orang di samping kita itu juga berjualan, dan dorang rame itu orang dah. Yang disalahkan apa? Ya, dorang ada pakai penglaris sampai dompet masakan itu enak-enak. Ya, orang ndak laku karena orang dah baking itu dompet tanpa jualan sampai jadi sunyi. Kemudian kalau misalnya ada sakit, ya bukannya bawa ke dokter, malah langsung dianggap ini penyakit orang kirim. Dan itu yang saya tolak praktik-praktik dari orang-orang yang mengaku tim doa, ya. Mereka menolak rumah sakit, mereka menolak dokter, mereka menolak obat-obatan. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini harus ditumpang tangan, ini harus didoakan, ya, setan ini harus diusir dalam nama Yesus. Sehingga kita seakan-akan hidup dalam kuasa kegelapan. Paradigma cara berpikir kita itu lebih dipengaruhi oleh praktek-praktek yang sebenarnya mau dikatakan ada dan tiada. Jadi kita sebagai orang percaya, orang harus memilih memang dalam hidup ini, kalau orang harus jujur, apakah santet, guna-guna, atau doti ini boleh kena ke orang? Ya. Apakah itu bisa mengalahkan orang ke hidup? Maka kalau misalnya orang percaya bahwa doti, guna-guna, santet, atau apapun itu yang bisa kena di torang, maka orang sebenarnya sementara meragukan Tuhan, orang ragukan orang Tuhan yang maha besar, yang maha hebat, yang maha luar biasa. Dan saya rasa ini bukan hanya sekedar soal budaya, ini bukan masalah pengalaman, tapi ini melalui sikap ya yang kita percayai. Sehingga memang kita harus jujur sampai ke akar. Sebenarnya apa yang sementara terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ataupun juga di dalam pemikiran kita percaya bahwa tentang doti ini. Saya rasa doti ini bukan hanya sekedar rasa takut, tapi ini soal penyembahan. Kalau orang melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3, itu Tuhan kan berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan kita tahu itu berkali-kali disampaikan oleh Alkitab bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dalam perjanjian baru Yakobus pasal 1 ayat 8 ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekarang, orang pikirkan ketika orang percaya bahwa ada kuasa lain ya, yang lebih besar, lebih hebat, yang lebih berkuasa daripada Allah kita. Yaitu seperti mempercayakan hidup kita pada kuasa lain. Ya. Kita sementara menghancurkan hidup kita di luar Tuhan. Sehingga apa itu namanya kalau bukan Allah lain? Sehingga doti itu sudah mengakar, ya sudah sangat mengakar di dalam pikiran-pikiran kita. Sudah naik tingkatan menjadi ilah, menjadi Allah lain. Sehingga tidak heran ya setiap kali ada orang sakit, bukan dokter yang diandalkan, tapi orang-orang memanggil orang-orang yang menyebut diri sebagai orang pintar. Sehingga dalam kekristenan sendiri ada orang yang bilang begini, oh ini kok ilmu putih, kalau yang sana ilmu hitam. Kalau ini apa dong dia bilang ini pakai ini untuk menyembuhkan orang ya, bukan untuk mencelakakan orang. Tapi saya kira ya semua itu berpotensi ya, berpotensi bukan hanya menyembuhkan tapi juga mencelakakan. Dan kita menganggap bahwa kita membedakan bahwa ada hitam putih di atas kuasa-kuasa yang semacam itu. Padahal kita sementara menipu diri kita sendiri. Kita tidak sementara menipu Tuhan.
kita sementara menipu diri kita sendiri. Sehingga banyak orang Kristen yang berkata begini, saya percaya kok sama Tuhan, tapi kan orang harus berjaga-jaga. Iya, orang ini percaya pada Tuhan, tapi orang itu mesti ada penjaga, mesti ada semacam jaga-jaga, ya. Ini memang kedengarannya rohani, tapi ironi, ya. Karena sebenarnya ini merupakan racun. Karena berjaga-jaga yang dimaksud itu adalah menyimpan benda tertentu. Orang menyimpan keris lah, peninggalannya dianggap sebagai peninggalan dari orang-orang tua dulu. Kita menyimpan buku-buku yang berisi doa-doa segala macam. Kita sementara menduakan Tuhan. Orang mencari perlindungan tambahan. Sehingga pada dasarnya orang ketakutan sehingga mencari perlindungan tambahan di luar Tuhan. Ini saudara-saudara, ini bukan iman ya. Ini merupakan penyembahan berhala. Ini sinkretisme di mana orang mencampurkan antara hal-hal rohani, antara percaya Tuhan dan juga percaya pada kuasa lain. Tahu biasa dalam orang masyarakat ada istilah tentang mandi kabal, ya, dimandikan supaya kebal terhadap kuasa-kuasa gelap, atau juga ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Pakaian dalam itu harus dibolak-balik, ya. Ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar, yang dikembangkan secara turun-temurun, diceritakan dari orang tua ke anak, terus-menerus. Kalau ini kita pertahankan secara terus-menerus, maka yang rusak adalah iman kita. Kita sementara menduakan Tuhan di sana, ya. Bahkan saya katakan, jangan kalau ada misalnya di rumah kita ada salib, kita merasa bahwa di salib itu ada semacam kekuatan supranatural yang setan takut pada salib itu, ya kita menyembah berhala. Atau biasa Alkitab ditaruh kalau misalnya ada yang sakit ditaruh di atas kepala atau ditaruh di samping orang sakit, padahal selama dia masih sehat-sehat tidak pernah baca Alkitab. Kemudian waktu dia sakit taruh Alkitab, seakan-akan Alkitab itu bisa menyembuhkan dia, bisa menjauhkan dia dari segala macam mara bahaya, kejahatan, kuasa-kuasa gelap. Padahal kita sementara memberhalakan Alkitab itu. Alkitab itu ya dibaca, bukan ditaruh di samping kiri kanan, muka belakang, atas bawah ketika kita sakit, atau ketika ada orang sekarat, atau bahkan ketika orang yang sudah meninggal kita taruh Alkitab dalam peti. Kita taruh surat baptis, surat-surat CD, apa segala macam kita taruh ya di peti orang yang sudah meninggal. Seakan-akan itu membawa dampak yang signifikan di dalam hidupnya, di dalam kekekalan. Sehingga kalau kita baca dalam Yesaya pasal 42 ayat 8, di sana dikatakan Tuhan itu tidak membagi DP kemuliaan, ya. Sehingga yang harus orang perhatikan di sini adalah tentang kedaulatan Tuhan. Orang terima enggak bahwa Tuhan itu berdaulat atas orang kehidupan, bukan tu guna-guna, bukan tu doti-doti, ya. Sehingga orang lihat ya, di Indonesia ada orang-orang yang mulai open-minded dan menantang siapapun yang punya ilmu hitam, ilmu santet, apa segala macam, silakan kalau bisa, ya. Dan ada orang yang membuka suara, oh itu kok tergantung iman, itu tergantung daripada masing-masing orang, apakah dia pemikiran kuat, kalau dia pemikiran lemah, dia bisa dirasuk oleh setan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita baca dalam Mazmur 115 ayat 3 dikatakan Tuhan kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya di bawah kolong langit ini tidak ada yang namanya kecolongan, tidak ada yang namanya kebetulan, ya. Sehingga tidak ada yang namanya santet, guna-guna, doti, kuasa gelap, itu yang berada di luar kendali Tuhan. Kalau sesuatu terjadi, itu atas izin Tuhan. Kalau orang tidak bisa terima ini, maka orang perlu jujur. Yang orang sementara perjuangkan itu apa? Doti atau tentang kedaulatan Tuhan. Sehingga saya ingin bicara ya saudara-saudara, dari hati ke hati kita bicara. Kalau orang hari ini masih percaya dalam kungkungan santet, doti, guna-guna, itu bukan karena ada bukti-bukti tertentu ya, tapi karena orang ingin punya kontrol atas kehidupan kita sendiri ataupun juga kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Karena kan otak membenci ketidaknyamanan, otak membenci ketidakpastian, otak suka mencari penjelasan, sehingga orang seringkali mencari penjelasan alternatif, ya. Kalau orang tidak dapat dia ini sakit apa ya,
ya sudah, karena orang tidak tahu dia sakit apa, ya sudah pasti ini orang backing, ya. Sehingga orang mencari perlindungan, orang cari cara untuk berlindung, tapi bukan untuk berlindung pada Tuhan, tapi pada hal-hal tertentu yang orang anggap itu berkuasa. Alkitab itu saudara-saudara dia tidak naif, yang mengatakan bahwa memang kuasa gelap itu ada. Tapi Alkitab juga menegaskan kepada kita, ya, bahwa orang percaya sungguh-sungguh itu Roh Kudus diberikan di dalam diri kita, sehingga orang hanya punya beberapa kemungkinan. Kalau misalnya kita percaya bahwa kuasa gelap bisa menguasai kita, apakah Roh Kudus berbagi tempat dengan kuasa gelap? Apakah kuasa gelap bisa masuk dalam diri kita kemudian menendang Roh Kudus keluar? Atau kuasa gelap masuk dalam diri kita dan Roh Kudus rela dengan penuh kerelaan hati keluar? Apa memang di dalam diri orang itu memang tidak ada Roh Kudus? Jadi saya bisa katakan dengan tegas, setiap orang yang merasa dirinya disantet, diguna-guna, didoti, harus introspeksi diri. Apakah selama ini dia sudah beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat? Kalau di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa tidak ada tenungan, sihir, atau mantra yang mempan terhadap orang Israel. Karena orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kita ini adalah pengantin Kristus. Kita adalah gerejanya. Masa Tuhan membiarkan kita dilucuti dan dikuasai oleh kuasa kegelapan? Sehingga itu merupakan orang menganggap bahwa kuasa gelap itu bisa mengurung kehidupan kita. Sehingga kalau orang masih takut dengan doti, ya, masih takut dengan yang namanya guna-guna dari orang, itu kan membuat kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Ada orang bilang begini, ada tuh orang dia kadang sekali keluar rumah, kaki dia ada piara apa binatang itu pada dalam rumah. Wah, orang kalau belajar psikologi, orang itu punya bermacam-macam karakter. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Jadi ada orang yang suka bersosialisasi, ada orang-orang yang memang suka mengurung diri. Bukan berarti setiap orang yang mengurung diri di rumah pasti punya peliharaan setan apa segala macam. Sehingga banyak orang berpikir bahwa kita sementara mempermainkan dosa. Padahal dosa yang sementara mempermainkan kita, orang berpikir bahwa orang bisa, kalau misalnya saudara, ada orang yang bisa betul-betul ya, pelihara setan misalnya. Kok setan mau ya dipelihara oleh manusia? Kalau kita melihat di dalam Alkitab kan setan, iblis, ya apapun istilahnya dalam Alkitab, itu kan adalah malaikat yang jatuh. Jadi Tuhan tidak menciptakan kuasa kegelapan, Tuhan tidak menciptakan setan atau iblis, Tuhan tidak menciptakan kuasa jahat, Tuhan menciptakan malaikat yang suci, yang kudus, yang hidup untuk melayani Tuhan. Tapi malaikat-malaikat yang memberontak, yang tidak mau taat dan tidak mau tunduk terhadap Tuhan, itu mereka menjadi iblis. Dan sudah bayangkan dengan iblis yang punya kekuatan yang begitu luar biasa, ya. Iblis berarti kekuatannya setara dengan malaikat. Dan bayangkan iblis bisa tunduk ya pada kita. Sehingga saya rasa bukan kita yang sementara mempermainkan setan, tapi setan yang sementara mempermainkan kita. Kita menipu diri kita sendiri dengan menganggap, oh kalau kita suruh pergi sana, pergi untuk mencelakakan orang, kemudian setan ini ikut. Ya, setan yang sementara mempermainkan kita. Dan saudara perlu berhati-hati kalau kita percaya pada benda-benda tertentu untuk bisa melindungi kita sementara betul-betul menduakan Tuhan. Sehingga kalaupun kita tiap minggu masuk gereja, kita mengatakan saya percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi masih menyimpan barang-barang tertentu di dalam rumah kita, di dalam tanah halaman kita, atau di dalam diri kita, saudara-saudara bukan orang yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara sementara menipu diri dan menduakan Tuhan di sana. Dan Tuhan membenci praktik-praktik semacam itu. Dan kita, saudara, kita percaya bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Karena dalam surat 1 Yohanes itu dikatakan bahwa roh yang ada dalam diri kamu lebih besar dari roh apapun juga yang ada di dunia ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Sehingga tidak perlu takut dengan doti, tidak perlu takut dengan guna-guna, tidak perlu takut dengan santet. Ya. Oh, kok bagaimana dengan sakit yang dokter tidak dapat? Masalahnya adalah orang kok baru pergi di satu dokter, orang langsung ambil kesimpulan,
dokter A dia tidak dapat ini sakit, berarti ini orang doti. Atau orang pergi di rumah sakit A tidak dapat DP sakit, berarti ini orang doti. Saudara-saudara, ada ya metode-metode atau alat-alat yang kurang lengkap di kita. Sehingga ya kalau misalnya tidak dapat di rumah sakit satu, pergilah di rumah sakit yang DP teknologi dan DP alat-alat lebih mumpuni dan lebih lengkap. Bukan saya mau merendahkan rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain atau merendahkan dokter yang satu dengan dokter yang lain. Tapi artinya, saudara-saudara, kita berpikirlah secara logis ya. Tidak semua hal itu harus dikaitkan dengan santet, dengan guna-guna. Itu hanya menyebabkan konflik ya. Ada orang sehingga memang tidak ada kuasa kegelapan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada tangan Bapa yang memegang kita, ada tangan Sang Anak Allah yang memegang kita, ada Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya, sehingga Roh Kudus tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh hal-hal semacam itu. Dan saya perlu ingat ya bahwa dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12, saudara bisa baca sendiri, Tuhan itu membenci praktik-praktik semacam itu. Tuhan bukan hanya tidak setuju saudara menyimpan barang-barang tertentu, bukan hanya tidak setuju saudara datang kepada orang-orang tertentu yang dianggap punya kekuatan magis ya, punya kekuatan yang bisa menyembuhkan saudara dengan kuasa-kuasa lain, tapi Tuhan membenci. Jadi ini bukan hanya sekedar larangan, tapi di balik larangan itu ada perintah Tuhan yang begitu ketat ya. Sehingga apa yang harus orang lakukan? Bertobat. Respon yang harus kita lakukan adalah bertobat. Tinggalkan ketakutan kita. Sehingga kalau saya bahas begini, ada orang bilang begini, mana kok belum kena? Mana kok belum dapat? Ya saya katakan saya tidak perlu takut dengan kuasa apapun. Saya tidak takut ya, saudara-saudara. Karena jangan kecilkanlah karya Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib dalam hidup kita. Kok kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan? Kalaupun saya mati hari ini ya itu adalah kemurahan Tuhan. Hidup kita ini adalah untuk Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Terpujilah nama Tuhan. Kan hidup ini adalah semacam penggambaraan kita. Rumah kita bukan, itu kata-kata dari seorang teolog terkenal ya, Pendeta Billy Graham. Dia mengatakan bahwa kita hidup ini sementara mengembara. Kita sementara traveling, sementara melakukan perjalanan di dunia ini. Ini bukan rumah kita adalah dalam kerajaan surga. Sehingga hidup dan mati kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh kuasa gelap. Tidak ada orang yang boleh doti orang sampai orang mati. Kalau orang percaya sungguh-sungguh, kalau orang Kristen sejati, sehingga secara tegas saya harus mengatakan bahwa orang percaya sungguh-sungguh, orang Kristen sejati tidak mungkin kena doti. Tidak mungkin. Alkitab tidak membuka peluang untuk itu. Kuasa kegelapan tidak mungkin tembus di dalam diri kita. Ya. Sehingga kalau memang ada orang yang bersikuku, oh ini doti, ya sudah, kalau kamu percaya itu doti, berarti kamu tidak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Sesimpel itu, ya Alkitab membicarakan itu. Sehingga jangan orang mempercayai kepercayaan palsu. Dalam kitab Amsal pasal 35 kan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan setengah-setengah, bukan sepertiga-sepertiga, bukan 90%, tapi segenap hatimu. Berarti 100% harus kita percaya pada Tuhan. Sehingga kalau orang percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, orang harus percaya bahwa kuasa kegelapan tidak mungkin menembus kita. Bahwa doti-doti itu tidak mungkin tembus kita. Orang harus percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Sehingga saudara harus pilih ya. Mau pilih percaya Tuhan atau pilih percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Karena saya merasa sangat-sangat gelisah. Saya merasa sangat-sangat resah ya dengan orang yang selalu apa-apa. Ini doti, ini orang dabeking, ini guna-guna, ini santet. Nah, kalau kita selalu percaya dengan hal semacam itu, sulit juga ya untuk sehingga saya hanya berusaha untuk mengedukasi. Saya hanya membicarakan ini dari perspektif Alkitab. Sehingga kalau ada orang yang tidak mau juga tunduk terhadap Alkitab, ya balik lagi ke diri orang itu kalau masih suka percaya dengan hal semacam itu. Sehingga setiap orang yang masih suka menggunakan perlindungan diri, merasa bahwa ada kuasa-kuasa yang bisa melindungi dia, ya, kalian sedang menduakan Tuhan. Saya katakan kalian sedang menduakan Tuhan, dan kalian bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Kalian tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Sehingga ada orang yang mengatakan, kalau turun dari rumah, harus kaki kanan dulu. Saya keluar dengan kaki kiri. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Ya. Oh, kalau ada burung yang seakan-akan menjadi penanda kalau ada orang yang sudah akan meninggal. Sehingga saudara-saudara, banyak ya kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat yang perlu kita tolak. Terlebih khusus tentang doti, guna-guna, dan juga santet. Perlu tolak dengan sungguh-sungguh kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Nanti saudara-saudara, ke depan saya akan bahas lebih panjang lebar ya tentang kepercayaan-kepercayaan dan juga mitos-mitos di dalam masyarakat. Kita lihat dan kita bongkar dari perspektif Alkitab, dari firman Tuhan, karena firman Tuhan harus menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita, bukan pengalaman. Pengalaman itu harus tunduk di bawah otoritas firman. Jangan bolak-balik, jangan buat firman di bawah pengalaman. Jangan mengatakan, kok bagaimana dengan orang yang ada pengalaman sana, orang yang ada pengalaman itu. Ya, sekali lagi, prinsip kita adalah pengalaman harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menegaskan ya bahwa kuasa gelap itu ada. Kuasa gelap itu ada. Orang yang suka sihir, yang dalam istilah kita doti atau santet, dalam Alkitab itu dibicarakan dan itu ada. Tapi Alkitab menegaskan kepada kita, orang Kristen sejati tidak mungkin kena doti. Ya. Orang Kristen sejati tidak mungkin kena guna-guna. Orang Kristen sejati tidak mungkin kena santet. Karena itu tidak bisa tembus di dalam diri kita, bukan karena ada perlindungan khusus, mau mandi kabal, mau apapun itu, ya. Tapi Tuhan yang tolong dan lindungi kita. Penjagaan kita itu langsung dari Tuhan, penguasa daripada alam semesta. Saudara, pernah ya saya tersesat. Ketika saya naik gunung, saya tersesat. Dan banyak orang yang mengatakan itu setan yang disesatkan. Tapi sampai hari ini, saya kira itu ada kesalahan saya. Ketika waktu itu sementara turun gunung, saya main HP sehingga tidak melihat penanda-penanda di jalan, dan akhirnya salah masuk jalan dan masuk ke hutan yang cukup yang membuat saya kehilangan arah ya. Tapi saya tidak pernah mengaitkan itu dengan hal-hal mistis. Itu bukan karena setan, tapi kesalahan pribadi saya, sehingga saya bisa tersesat di hutan. Saya, saudara-saudara, sekali lagi ya, saya ingin mengajar supaya masyarakat tuh memiliki pemikiran yang terbuka terhadap hal semacam ini, supaya tidak semua apa-apa dikaitkan dengan kuasa gelap, ya, supaya tidak apa-apa semua dikaitkan dengan santet, doti, dan juga guna-guna. Sehingga saudara-saudara, saya rasa cukup ya untuk saya membahas ini di pagi hari ini. Kalau saudara-saudara ada pertanyaan seputar santet, doti, guna-guna, silakan, saya tunggu beberapa menit saudara supaya boleh mengajukan pertanyaan mengenai topik ini tentang doti, guna-guna dan juga santet. Tapi saya secara pribadi tidak percaya bahwa orang bisa disantet ataupun diguna-guna oleh orang sekitar kita, seberapa besar pun ya pengalaman yang diberikan, pengalaman yang disampaikan. Sehingga kita perlu memang berhati-hati dengan orang-orang yang selalu mengatasnamakan tim doa. Tim doa ini katanya tim doa, tapi tujuan daripada mereka itu kayaknya mau buat orang-orang meninggal deh. Ya, jangan bawa di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit dong kasih obat, tak mau baik. Ini bukan sakit dokter, ya. Jangan bawa ke dokter. Ya, pada akhirnya ketika jangan bawa ke dokter, nanti so sekarat baru bawa ke rumah sakit, so tidak tertolong. Nanti kalau memang sudah paling rupa seberat ini, mari coba bawa ke rumah sakit. So tidak bisa, so terlambat. Karena dari awal lebih percaya kepada orang-orang yang semacam demikian. Saya pernah menemukan kasus-kasus di mana ada orang mengatakan, oh ini rumah ini dibangun di tiang salah karena menghadap selatan, menghadap utara, atau menghadap apa. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Nggak usahlah percaya-percaya. Tuh tiang-tiang mau menghadap manapun, terserah kita. Yang penting DP tiang pokok, nggak mau bikin ini rumah rubuh,
Itu sudah lebih dari cukup bagi kita ya untuk tinggal di satu rumah. Oh, rumah nih boleh menghadap inilah. Kalau mau tidur nih boleh langsung menghadap pintu. Kalau pintu harus dibuat begini, buat begini. Sudah kita terlalu lama dan terlalu terbuai-buai selama ini dirongrong oleh pikiran-pikiran kita. Saya rasa itu balik lagi ke pikiran-pikiran kita. Ya, Alkitab mengatakan bahwa apa yang terjadi padamu adalah apa yang kamu pikirkan. Apa yang orang pikirkan ulang-ulang itu yang bikin orang sakit. Ya, sehingga kadang-kadang bukan salahnya Doti, bukan salahnya Guna-Guna, bukan salahnya ada orang yang sementara kirim sesuatu ke kita, tapi ada di dalam mindset kita, ada di dalam pikiran kita. Karena orang so pikir terus, akhirnya sakit. Ini yang saya jelaskan kemarin ya di video kemarin, yang saya jelaskan dari sisi psikologi. Sehingga budaya yang sudah terlanjur mengakar di masyarakat ini, saya kira kalau kita jadi anak-anak muda, kita harus hentikan ini, kasih stop sampai di generasi ini. Ketika orang ajar ke orang anak-anak, stop, ndak ada yang begitu-begitu. Ndak mungkin orang kena ya dengan hal-hal yang semacam itu. Hingga saudara-saudara kalau ada pertanyaan, silakan supaya bisa langsung diketik di kolom komentar. Ya. Kalau ada yang mau diskusi, boleh juga ya, boleh langsung nanti saya undang di sini. Oh yes, skill. Yap. So telah mengakar potong masyarakat. Berpengalaman bagi orang sakit karena Doti. Ya, saya pikir itu karena nggak dapat penjelasan, jadi cari penjelasan yang nggak masuk di akal. Ingat saudara-saudara, kalau saudara-saudara jual bawa warung atau apapun, kalau sunyi ya pikir strategi supaya bagaimana di warung boleh rame. Mungkin orang jual ditambah yang nggak strategis atau mungkin apa yang orang jual masih kurang bumbu apa. Jangan salahkan tetangga yang DP warung lebih rame. Kemudian mulai menyebarkan fitnah kalau di sana ada pakai penglaris jadi rame, di sini dong udah baking, ya. Sehingga tidak peduli saudara-saudara, ada orang bilang ini kok karena ada orang dah tanam sesuatu di rumah, ada tanam sesuatu di sini. Bagaimana ya mau jelaskan kepada orang-orang semacam ini? Sehingga kalau Yakobus pasal 1 ayat 8 lah, sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya, tidak akan tenang. Itu karena masih membuat dikotomi antara di satu sisi percaya Tuhan, di satu sisi masih percaya kuasa gelap, masih percaya setan, segala macam. Ya, silakan saudara-saudara kalau ada pertanyaan atau kalau ada pengalaman yang mau diceritakan boleh. Kalau mau gabung di live ini, masuk di live ini juga boleh, di komentar juga boleh. Ya, bagaimana dengan kerasukan? Nanti kita akan bikin live khusus tentang kerasukan. Hari ini kita cukup bahas apa dulu, Doti, Guna-Guna dengan santet. Nanti ke depan kita akan bikin tentang kerasukan dan beberapa mitos lainnya yang beredar di masyarakat. Silakan saudara-saudara kalau ada pertanyaan tentang Doti, santet, Guna-Guna, atau mau cerita pengalaman, boleh. Nanti saya masukkan boleh langsung cerita di live ini, atau mau mengajukan pertanyaan di kolom komentar, boleh. Ini ada beberapa orang yang nonton. Nah kan saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri sesi live saya di pagi hari ini. Jadi balik lagi ya saudara-saudara, enggak ada orang yang kalau jadi orang Kristen
sungguh-sungguh jadi orang Kristen sejati, seperti dengan sungguh-sungguh tidak mungkin kena doti. Biar setan apa yang kirim. Sudah tidak ada pertanyaan, saya akan segera akhiri, saudara-saudara, live saya di saat ini. Nanti saya akan susun dulu materi tentang kerasukan, tentang kesurupan. Ya, saya kira cukup ya, saudara-saudara, untuk di pagi hari ini pembahasan saya. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton sesi live saya kali ini. Tuhan memberkati kita semua.